Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi filsafat setelah pertemuan kedua ya, setelah mid semester. Minggu lalu teman-teman bertemu dengan Pak Simon ya? Pak Kris. Oh, Pak Simon ya. ya Pak Simon kan? Ya. Bicara mengenai teori Immanuel Kant ya, tentang kewajiban, gitu kan? Nah, pemikiran yang satu ini biasanya nanti ditempatkan sebagai pemikiran yang sering diperdebatkan dengan pemikirannya Kant. Biar lebih bisa memahami lagi, maka mari kita mulai dengan diskusi ya. Di filsafat, teman-teman bukan hanya diajari soal teori-teori, tapi juga yang penting itu adalah keberanian untuk berpendapat sendiri, lalu juga keberanian juga untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi nggak usah takut salah atau gimana, apapun yang teman-teman pikirkan silakan disampaikan gitu kan. Nah, saya punya sebuah kasus. Kasus ini mungkin sudah pernah saya munculkan dulu tapi ya, tentang Batman dan Joker. Belum ya? Batman dan Joker belum ya? Baik, persoalannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti film Batman itu punya banyak kesempatan ya sebenarnya untuk bisa membunuh Joker, ya kan? Nah, kita bisa melihat bahwa kisah Batman dan Joker itu merepresentasikan model moralitas yang digunakan oleh Batman, inspirasinya dari Immanuel Kant, ya, yang kemarin ngomong soal kewajiban. Apapun kondisinya, maka membunuh itu tidak boleh, gitu kan? Dalam kategori moral, yang namanya membunuh itu selalu tidak boleh. Maka Batman mengatakan bahwa kalau saya membunuh seorang pembunuh, maka jumlah pembunuh di dunia ini nggak berkurang, gitu kan? Oke, itu kalau kita pakai Immanuel Kant. Nah, saya minta pendapatnya teman-teman. Apakah teman-teman sependapat dengan Batman atau enggak? Atau gini deh, siapa yang sependapat dengan Batman? Anda ngajari. Kurang ngikutin sih, jadi kurang tahu. Atau gini, tadi kasusnya gini ya. Iya. Batman itu punya banyak kesempatan untuk membunuh Joker. Tapi Batman tidak pernah melakukan itu. Karena bagi Batman, membunuh itu keliru. Dan ketika saya membunuh seorang pembunuh, maka jumlah pembunuh di dunia ini nggak berkurang, tapi bertambah. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman setuju dengan sikap Batman yang seperti itu? Enggak. Kalau enggak, kenapa enggak? Silakan, siapa yang mau berpendapat duluan? Kalau menurut saya sih lebih ke intensinya. Dimana kalau misalnya jika orang yang kita bunuh itu emang intensinya benar-benar pembunuh, kayak misalnya bisa aja dia juga membunuh orang lain lagi, jadi kan korbannya semakin banyak. Nah, sedangkan kalau kita membunuh pembunuh itu dengan intensi untuk biar pembunuhan ini tidak terjadi lagi, biar udah stop sampai sini saja, biar gitu. Kalau begitu menurut saya ya, saya lebih menyarankan untuk membunuh pembunuh itu agar kejadian tidak akan terulang lagi. Oke, baik. Pendapat yang baik ya. Dalam kasus Batman and Robin, kita tahu bahwa Batman itu agak naif gitu ya. Karena dia kehilangan banyak kesempatan untuk mungkin mencegah banyak kejahatan. Oke, ada yang berbeda pendapat dengan Felix ya? Iya. Oke, dengan Felix. Silakan. Atau ada yang mau menambahkan argumen dari Felix? Nggak usah ragu-ragu. Ya, karena ini memang posisinya kalau dalam dialog etika ya, sangat dimungkinkan untuk mengajukan argumen yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda. Ya apa kira-kira? Setuju dengan Felix semua? Setuju ya? Baik, mari kita ubah sedikit kasusnya dengan kasus mengenai troli kereta dengan pekerja tambang. Saya sudah pernah memunculkan kasus ini ya, dulu kalau nggak salah. Bayangkan saya sekarang sedang berada dalam sebuah kereta. Lalu kemudian kereta itu ada di persimpangan. Di mana kalau saya lurus saja, saya akan menabrak pada rombongan pekerja
yang bekerja di sepanjang rel itu yang jumlahnya banyak. Ada 5 orang di sini. Saya pegang setir. Saya bisa membelokkan kereta. Tapi di sebelah sini itu ada 1 orang juga yang kalau saya belokkan kereta ini, dia akan meninggal. Dia akan tertabrak kereta dan mungkin akan mati. Jadi di sini ada 4 orang misalnya, di sini ada 1 orang. Jelas ya situasinya ya. Saya di kereta ini nggak bisa dikendalikan. Tapi saya masih bisa pegang kemudi, tapi nggak bisa berhenti gitu ya. Kalau saya lurus, nggak mengubah arah, maka kereta ini akan nabrak rombongan pekerja yang ada di sebelah kanan, yang jumlahnya 4 orang. Kalau saya belokkan, saya tidak akan menabrak mereka, tapi akan menabrak seseorang yang ada di jalur sebelah. Jumlahnya cuma 1 orang. Nah, menurut teman-teman, kalau teman-teman ada dalam situasi itu, apa pilihannya? Atau apa yang teman-teman pilih? Apakah membelokkan keretanya? Atau tetap lurus? Oke, siapa yang setuju kalau kita harus membelokkan keretanya? Saya membelokkan keretanya. Yang tetap lurus? Mau nanya Pak, Ya. Kereta tuh bisa dibelokin ya? Andainya begitu ya. Jadi situasinya kurang lebih karena dia ada kemudinya, maka sangat mungkin bahwa kita mengubah arahnya saja. Punya kecenderungan untuk berbelok gitu ya. Ketika di persimpangan rel itu dimungkinkan. Troli itu dimungkinkan untuk berbelok. Atau katakanlah begini deh. Situasinya adalah kereta ini meluncur, kamu ada di antara ini ya, sudutnya rel ini, kamu bisa men-switch keretanya mau belok ke sana atau belok ke sana. Nah, siapa yang setuju bahwa kereta itu dibelokkan? Tadi sudah ada 3 ya. Oke, 4. Kalau beda pendapat nggak apa-apa. Sama jam Sama ya. sama jam bunuh ya udah lah. Oke, tetap ya. Oke, pertimbangannya apa? Kenapa kok teman-teman memilih untuk membelokkan kereta itu? Banyak nyawanya. Banyaknya nyawa yang bisa diselamatkan ya. Oke, baik. Maka karena banyaknya nyawa yang bisa diselamatkan itu adalah yang ini 1, yang ini 4. Maka yang 4 jelas lebih diutamakan. Oke, mari kita ubah situasinya sedikit. Saudara orang gemuk. Ya, tadi ketika tadi kan masih membelokkan nih, masih enak gitu ya. Tapi ini jalurnya itu kosong, 1 jalur doang. Kita nggak punya pilihan untuk membelokkan lagi. Tetapi pilihan berikutnya adalah di sebelahmu itu ada orang gemuk yang bisa menghentikan laju kereta. Sakti. Nah, pilihanmu adalah membiarkan kereta tetap lurus melaju dan menabrak 4 orang itu, atau mendorong orang gemuk di sebelahmu itu supaya bisa menghentikan kereta. Kalau kamu jadi orang yang punya pilihan itu, kira-kira apa yang kamu pilih? Mohon maaf ya, kasusnya agak dark ya. Siapa yang setuju untuk membiarkan kereta tetap melaju? Mau nanya. Ya. Itu 4 orang bisa disuruh milih enggak? Tidak ada pilihan karena mereka bekerja dalam konstruksi dan di sana berisik, suaramu nggak akan kedengaran. Iya. Dan situasinya sudah sedemikian mendesak. Jadi jangan ini yang penting ya. Kalau misalkan itu apa namanya ya, andaiannya ini di sini hanya ada 2 pilihan, gitu ya, supaya poin filsafatnya dapat. Memang sangat mungkin ada alternatif lain, gitu, tapi di sini hanya ada 2 pilihan, yaitu mendorong atau membiarkan kita tetap melaju. Nah, bagi teman-teman, siapa yang memilih untuk membiarkan kereta tetap melaju? Saya. Oke, Bray memilih untuk tetap melaju. Yang memilih untuk mendorong orang gemuk? Oke, kenapa pilihannya mendorong orang gemuk? Oke, Bray, silakan pendapat yang lain. Kalau yang pertama belokkan kereta itu masih masuk akal, tapi kalau ngedorong orang gemuk itu
lebih ke apa ya? Dipandang orang lain lebih kayak tidak kurang baik lah. Oke. Apa yang membuat itu jadi kurang baik? Ya ini pembunuhan secara langsung, tapi yang pertama juga secara langsung sih. Oke, bedanya yang pertama itu mungkin memang melalui cara yang lain gitu ya. Kalau yang ini jelas-jelas lebih terasa impact-nya gitu ya ketika saya mendorong orang gemuk ke dalam kereta, ke dalam rel kereta gitu ya. Baik, inilah pilihan moral yang ada di antara, di satu sisi ya, moralisme Kantian yang seperti disampaikan oleh Pak Simon kemarin, dasarnya adalah kategori-kategori kewajiban dengan utilitarianisme. Oke ya, contoh lain. Kemudian suatu ketika di rumah sakit itu ada 5 orang pasien, gitu ya, 5 orang pasien yang ada dalam keadaan kritis dan sekarat, gitu kan? Karena kecelakaan kereta api mungkin ya. Yang tadi ternyata kritis semua. Oke. Lalu masing-masing pasien ini butuh donor. Yang satu butuh donor jantung, yang satunya donor pankreas, yang satunya lagi donor ginjal, satunya lagi donor hati, satunya lagi donor paru. Semuanya kritis dan butuh segera diselamatkan. Kalau enggak, mereka bisa segera meninggal gitu ya. Lalu tiba-tiba di klinik tempat dokter itu praktek gitu ya, ada seorang yang kondisinya sehat gitu ya, masuk untuk check up, kondisi jantungnya sangat bagus, kondisi paru-parunya juga sangat bagus, kondisi organ-organnya sangat bagus. Nah, menurut teman-teman, apakah bisa kalau saya mempertimbangkan ya, kalau saya jadi dokter itu atau teman-teman jadi dokter itu, untuk kenapa enggak gitu ya? Yang satu ini dikorbankan untuk yang 5. Gimana menurut teman-teman? Dimungkinkan atau tidak? Siapa yang setuju kalau opsi yang diambil dokter itu adalah mengorbankan yang 1 orang ini untuk yang 5 orang? Nggak ada yang setuju ya? Kenapa nggak setuju? Mungkin karena lebih ke profesinya dokter. Oke, lalu? Karena profesinya dokter menurut saya itu kayak lebih gimana gitu untuk mengorbankan 1 orang. Karena bagaimanapun dokter itu tujuannya itu untuk menyelamatkan orang, dan meskipun kalau mengorbankan 1 orang kan kayak kok wah, dokter ini kok malah walaupun bisa menyelamatkan 4 tapi kok malah mengorbankan seorang yang sehat gitu. Oke, maka nggak bisa ya. Baik, maka itu masuk dalam kategori moral Kantian yang lebih jelas ya. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam situasi moral tertentu kita memang punya pilihan untuk mengambil pilihan Kantian, ya kan? Kita penting untuk menghormati kemanusiaan dan kebebasannya, otonominya. Tapi sangat mungkin juga kita juga harus nego ya dalam suatu situasi yang lain ketika berhadapan dengan situasi moral yang konteksnya beda. Salah satunya adalah ketika tadi ini soal prioritas gitu ya. Mungkin pada akhirnya kita harus memilih mana yang menjadi prioritas itu, dan dasarnya apa? Dasarnya adalah ini soal jumlah, soal berapa banyak yang bisa diselamatkan. Nah, utilitarianisme berada di ranah itu. Utilitarianisme itu mengajak kita untuk menemukan argumen-argumen yang masuk akal dalam suatu tindakan moral melalui utilitas. Utilitas itu terkait dengan manfaat, terkait dengan keberfungsian sesuatu.
gitu ya. Maka dalam utilitarianisme, tindakan moral itu terkait dengan kebergunaan tindakan itu. Nah, dari sini dengan contoh-contoh tadi, maka saya harap masuknya jadi lebih cepat dan lebih enak gitu kan. Nanti kalau ada sesuatu yang didiskusikan, silakan langsung disampaikan, boleh. Menunggu di akhir juga boleh gitu ya. Baik, semoga nggak nge-freeze. Oke. Nah, sebagai pengantar ya, utilitarianisme itu adalah salah satu pemikiran filsafat yang mencoba untuk menyingkap pertanyaan dasar tentang moralitas. Kalau saya bisa mengatakan seseorang itu baik atau jahat, gitu ya, baik atau jahat, misalkan, atau baik atau jahat, ukurannya apa? Indikatornya apa? Nah, teman-teman mau mencoba menjawab pertanyaan ini dulu sebelum kita mulai, tapi utilitarianisme itu muncul dari upaya untuk mencari jawaban itu. Menurut teman-teman, indikatornya orang itu baik, jahat, itu apa? Alasan dan tindakan yang ia perbuat. Oke, katakanlah alasan dan tindakan yang dia perbuat. Maka dikatakan baik ketika apa tindakannya? Alasan dan tujuannya jelas dan tidak merugikan orang lain. Oke, minimal tindakannya tidak merugikan orang lain. Iya. Maka sekarang kalau kita mau mengukur nih, orang ini baik atau baik banget, orang ini jahat atau jahat banget, ukurannya apa? Pernah nggak ketemu orang yang baik banget? Nah, itu kayak apa ukurannya? Kenapa kamu mengatakan orang itu baik banget gitu ya? Ukurannya apa? Perilaku tindakannya seperti apa? Jadi kalau yang kemarin kan masih abstrak ya, kita masih harus mikir lagi nih. Kalau ini harus konkret. Perilakunya seperti apa kalau kita mengatakan orang ini baik? Belum ya, nanti kita lihat apa yang ada di balik tindakan atau pilihan-pilihan dan ukuran-ukuran dalam kebaikan dan kejahatan dan keburukannya. Nah, karena sifatnya yang terukur, yang mencari ukuran, mencari indikator, maka utilitarianisme nanti juga akan banyak digunakan dalam konteks politik dan kebijakan publik. Jadi nanti kalau kita melihat bagaimana sebuah kebijakan itu mendapatkan penjelasan yang rasional, biasanya ukuran-ukurannya itu sifatnya apa? Sifatnya ya berangkat dari andaian utilitarianisme. Nanti pandangan-pandangan dalam utilitarianisme akan sangat dipengaruhi oleh hedonisme. Masih ingat kan hedonisme? Tentang apa itu? Mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Oke, kebahagiaan dalam konteks ini sama dengan? Yang bahagia dalam dirinya. Oke, kalau yang apa namanya, yang jasmani itu yang lebih ke kesenangan-kesenangan, tapi juga nanti ada kebahagiaan rohani gitu ya. Nah, utilitarianisme berangkat dulu dari kebahagiaan yang sifatnya jasmani, tapi nanti akan direfleksikan lagi bahwa kalau kita berhenti pada kebahagiaan yang jasmani, tidak akan cukup. Kemudian nanti akan ada dua tokoh besar ya dalam utilitarianisme, berasal dari Inggris semua, masih kenalan gitu ya, bernama Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. John Stuart Mill ini nanti adalah muridnya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham itu bahkan berteman dengan ayahnya John Stuart Mill nanti. Tapi mereka nanti akan punya perbedaan pendapat karena Mill itu mencoba untuk melihat, mengkritisi apa yang ditawarkan oleh Bentham. Oke, mari kita lihat sedikit demi sedikit ya pandangan utilitas, manfaat, keberfungsian. Baik, seperti dari hedonisme, maka utilitarianisme itu juga meyakini bahwa pengendali utama manusia itu ada dua, yaitu pleasure. Saya nggak bisa menyebut hanya kesenangan saja ya, tapi juga kesenangan, kepuasan dan kenikmatan gitu ya.
dan pain, kesakitan dan penderitaan. Kita punya kecenderungan untuk mengejar pleasure, mengejar kenikmatan, mengejar yang enak-enak, mengejar yang senang-senang, dan punya kecenderungan untuk menghindari yang menyakitkan, yang nggak enak, gitu ya. Maka kadang-kadang kalau pelajaran itu dirasa sulit, gitu ya, nah, itu kita seringkali mencoba untuk menghindari itu, atau menghindari belajar yang kayak gitu kan. Nah itu karena memang kecenderungan awal manusia kayak gitu. Oke, ini bisa disetujui ya. Oke, baik. Nah, nanti utilitarianisme akan mencoba untuk mengolah dua unsur ini. Di bagian pertamanya, kita akan belajar dari Jeremy Bentham dalam buku An Introduction to the Principle of Morals and Legislation. Dia merumuskan salah satu prinsip dasar dari utilitarianisme itu adalah kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang terbesar. Greatest happiness for the greatest number. Oke ya, ini prinsip dasarnya. Maka yang perlu dicari apa? Kebahagiaan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin untuk jumlah yang terbesar. Maka kalau nanti kita hidup bersama nih, hidup bersama kita harusnya acuannya ini. Dalam politik harusnya acuannya ini. Maka ketika manusia bertindak yang baik, yang bermoral, itu justru ketika dia berusaha untuk memaksimalkan perasaan nikmat dan meminimalisasikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi nanti ada sedikit perbedaan antara hedonisme yang hedonisme yang dasar ya, bukan yang Epikuros tapi ya, dengan utilitarianisme. Oke, dia berangkat dan terinspirasi dari psikologi, teman-teman, dari andaian dasar bahwa manusia selalu mengusahakan kenikmatan dan menghindari perasaan yang tidak enak. Maka dalam hal ini dia menggeser hedonisme psikologis itu menjadi hedonisme etis. Caranya gimana? Kalau dalam hedonisme psikologis itu andainya semua manusia mengejar nikmat dan menghindari kesakitan, maka dalam hedonisme etis kita masih harus memilah. Kita masih harus mikir kira-kira tindakan apa yang nanti menghasilkan akumulasi nikmat yang paling maksimal. Misal nih ya, kalau saya sekarang itu malas-malesan, hobinya cuma nongkrong, lalu kemudian senang-senang terus, nikmat nggak? Iya. Nikmat. Tapi kira-kira nikmatnya jangka panjang nggak nih nanti? Enggak. Ketika saya kemudian nggak mau bersusah-susah untuk belajar, lalu menemukan passion, mengembangkan diri gitu ya. Kenapa? Karena nanti ini hanya akan tahan sebentar. Saat ini mungkin nikmat, tapi bagaimana nanti ketika ujian misalkan? Bagaimana nanti ketika mau masuk universitas misalkan? Bagaimana nanti ketika mau cari kerja? Kita nggak punya kompetensi. Maka pilihan tindakan kita tetap kenikmatan, tapi mari kita cari kenikmatan yang lebih maksimal, gitu ya. Kita cari yang lebih jangka panjang. Ukurannya kenikmatan itu bagi hedonisme etis bisa kita kalkulasi, bisa kita buat hitung-hitungannya. Bagi Bentham, semua jenis kenikmatan itu sama, tidak ada perbedaan kualitatif. Ya. Yang berbeda hanyalah akumulasi jumlahnya, lamanya, jangka waktunya. Oke. Kalau kira-kira nanti tindakan kita bisa menghasilkan pain dalam jangka panjang, itu juga akan jadi soal. Maka cara kita menghitung kredit poinnya kenikmatan itu apa? Durasinya berapa lama? Intensitasnya, apakah ini nikmatnya mendalam atau enggak? Atau hanya di permukaan, cuma kecil-kecil gitu. Mandiri atau kolektif, itu jadi ukuran-ukurannya. Nikmat yang kolektif itu jadi greatest happiness from the greatest number.
Beda dengan nikmat yang hanya individual. Oke, maka melalui inspirasinya Bentham ini, kita bisa menghitung dan mengkalkulasi tindakan mana yang bijak untuk dilakukan dalam konteks utilitarianisme. Dengan cara apa? Menghitung kira-kira mana yang akumulasi nikmatnya paling oke. Oke, dari sini apakah ada diskusi dulu? Kira-kira ada masalah nggak dengan ini? Belum ya, belum menemukan masalah. Nanti kita akan ketemu dengan persoalan-persoalannya. Kalau matinya lebih awal gimana? Nah, resikonya itu ya, ketika kita sudah mengkalkulasi bahwa nanti saya akan nabung dulu nih, gitu kan, supaya nanti di akhir nanti saya bisa menikmati uangnya dengan lebih maksimal. Daripada tiap hari habis buat jajan, mendingan nanti saya beli PS5 misalkan, atau saya beli sesuatu yang bisa memuaskan saya lebih hebat lagi misalkan. Tapi ternyata uangnya hilang misalkan. Nah, itu memang hal yang salah satu yang nggak diperhitungkan oleh Bentham. Oke, dalam politik gimana kira-kira? Janji memilih yang janjinya lebih meyakinkan. Oke, bayangkan kalau setiap dari kita misalkan ya, kita ini rakyat gitu ya, lalu kita mau membentuk pemerintahan, setiap dari kita, termasuk nanti yang akan terpilih jadi pemerintahan, dari presiden, jadi menteri, itu semuanya orientasinya adalah akumulasi kenikmatan. Bukankah itu justru tidak memungkinkan untuk menggapai greatest number-nya? Semua orang maunya hanya ingin mengumpulkan kesenangan, kenikmatan sebanyak mungkin. Iya, mungkin nanti ada 1-2 orang yang jadi kayak Kim Jong Un misalkan ya. Apa-apa bisa diturutin. Tapi bagaimana dengan yang lain? Yang lain akan ada dalam penderitaan. Siapa yang berani mengubah ketika orientasi hidupnya itu hanyalah mengejar kenikmatan? Maka ini kritik tajam ya terhadap Bentham, yang tadi ada gambar babinya gitu ya. Pemikiran Bentham itu banyak dikritisi, punya banyak kelemahan gitu ya, karena dia menyamakan moralitas itu dengan ukuran-ukuran nikmat jasmani atau akumulasi dari nikmat jasmani. Bahkan salah satu pengkritik yang paling tajam menjulukinya sebagai peak filosofi, filsafat yang hanya cocok untuk babi gitu ya, yang sukanya mencari kenikmatan dan mengumpulkan kenikmatan itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pendekatan kuantitatif menghitung kenikmatan itu dimungkinkan? Apakah kamu setuju kalau kenikmatan makan ciki sama dengan kenikmatan ketika teman-teman berhasil memenangkan suatu kompetisi lomba misalkan? Enggak ya. Maka kita bisa melihat apakah makan ciki selama 5 jam misalkan sama dengan tadi itu, mengikuti lomba kemudian menang selama 5 jam senang gitu ya? Enggak. Meskipun durasinya waktu sama gitu kan. Maka maka pendekatan-pendekatan kualitas itu juga nggak bisa diabaikan kalau begitu. Ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ya, Bentham juga gagal untuk menghubungkan antara prinsip tadi, greatest happiness from the greatest number, dengan model hedonismenya. Kalau semua orang secara alami hanya tujuannya mengejar nikmat dan menghindari rasa yang tidak enak, maka itu berarti yang diminati kan hanya nikmat. Lalu apa yang bisa membuat orang mau untuk mengusahakan nikmat bagi sebanyak mungkin orang? Kalau itu nggak nikmat, kalau itu justru seringkali butuh pengorbanan, kalau itu seringkali justru butuh sesuatu yang tidak melulu nikmat. Oke ya, ini poin dari kritik terhadap Jeremy Bentham.
Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan kesulitan-kesulitan ini, kemudian muncullah tokoh kita berikutnya, yaitu John Stuart Mill, ya sang murid gitu ya, koleganya juga, yang nanti akan mencoba untuk menjawab dan membuka kemungkinan-kemungkinan untuk tetap berpegang pada utilitarianisme. Kenapa itu tetap dipegang? Karena setidaknya ya, utilitarianisme itu menjadi harapan untuk bisa memperoleh suatu moralitas yang lebih terukur. Gitu ya. Itu yang penting di situ. Maka John Stuart Mill tetap mempertahankan prinsip utilitarian, tetapi dia mencoba untuk memperbaiki dan menjelaskan apa yang dikritik oleh para pengkritiknya Bentham. Mill bukan lagi berpusat pada hedonismenya, tapi berpusat pada utilitasnya. Apakah Bentham nggak ada utilitas? Ada. Kapan utilitas itu digunakan? Maka andainya gini, tindakan itu dikatakan bermoral kalau tindakan itu berguna, menjadi utility untuk mencapai kenikmatan. Oke ya. Bagi Mill, utilitasnya dipertahankan. Jadi tindakan itu menjadi bermoral ketika dia berguna, sama, tetapi poinnya agak beda. Tindakan itu dianggap benar, right, gitu ya. Karena terjemahannya true dan right itu sama ya. Yang ini right, benar, tepat gitu ya. Sejauh dia mendukung munculnya kebahagiaan. Kalau tindakanmu itu mendukung kebahagiaan, itulah tindakan yang tepat, tindakan yang baik. Kalau tindakanmu itu menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan, maka itu adalah tindakan yang keliru, yang salah. Maka sekarang ukurannya jadi jelas ya. Kapan teman-teman mengatakan kalau orang ini baik? Kalau dalam kacamata ini? Apa yang ia lakukan menimbulkan banyak kebahagiaan. Oke, persis. Oke, jadi ketika yang dilakukan orang itu menimbulkan banyak kebahagiaan, menimbulkan banyak kesenangan. Kapan orang itu dikatakan jahat? Sebaliknya, yaitu menimbulkan banyak penderitaan. Oke, ketika orang ini memunculkan dan menimbulkan banyak penderitaan, gitu ya. Sehingga sekarang jelas ya, kita punya suatu ukuran yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi nih, kira-kira orang ini baik atau jahat. Kalau kita mau mengecek, nanti kan bentar lagi pemilu nih ya, bentar lagi pemilu. Kalau kita mau mengecek apakah pemimpin ini potensinya jadi orang baik atau orang jahat besar mana, maka yang kita lakukan apa? Ya, melihat perilakunya, melihat track recordnya. Apakah dia punya program yang sebelumnya membuat banyak orang itu menjadi bahagia? Sebaliknya, kalau track recordnya itu adalah korupsi, menghasilkan penderitaan dengan kebijakan-kebijakan yang menindas, nah, maka kita harus waspada dengan yang kayak gini. Karena pastilah yang kayak gini ini punya potensi juga untuk menghasilkan model kepemimpinan yang buruk, yang jahat. Ya, ukurannya jelas ya. Nah, maka kita bisa mengatakan apakah seorang pemimpin itu berhasil atau gagal dari mana? Ada ukurannya sekarang. Apakah dia menghasilkan banyak kebaikan atau justru menghasilkan banyak keburukan? Kalau kebaikan, kebaikannya itu kebaikannya siapa? Apakah kebaikannya kelompok tertentu atau kebaikan dari apa tadi prinsipnya? Greatest number itu maksudnya apa? Banyaknya jumlah yang terbesar. Jadi apakah dia menghasilkan kebaikan bagi jumlah yang terbesar? Oke. Nah, moralitas tindakan dengan demikian diukur dari sejauh mana tindakan kita mengarah pada kebahagiaan.
Dan kebahagiaan prinsipnya masih sama. Ini terkait dengan perasaan senang dan kebebasan dari perasaan sakit. Tetapi nanti modelnya Mill itu akan banyak terinspirasi oleh Epikurean. Sehingga dia juga mengenal kebahagiaan yang sifatnya spiritual, bukan hanya jasmani. Misal dicontohkan di situ kenikmatan estetis, kenikmatan untuk teman-teman berhasil memahami suatu ide yang dulunya rumit gitu ya. Pak, saya bisa paham relativisme Einstein, Pak, misalnya. Itu kenikmatan yang butuh effort, sifatnya spiritual, bukan fisik, dan itu hal yang penting untuk dicapai juga. Teman-teman pernah nonton film yang agak rumit tapi memuaskan nggak? Oke, contoh apa? Anime series sih. Oke, anime series ya. Nggak apa-apa, anime series yang mana? Steins Gate lumayan Oke, Steins Gate. tentang apa? Dunia paralel agak susah dipahami sih. Oke, tapi ketika berhasil nonton itu Iya. rasanya lebih puas gitu ya. Ada yang pernah baca novel? Belum pernah ya? Baca novel itu nggak mudah gitu ya, terasa berat. Tapi coba deh sekali-kali baca novel yang agak berbobot gitu ya. Itu ketika teman-teman gimana? Oh, Frey baca ya? Iya. Oh, oke. Alchemist. Nah, nanti silakan ya coba baca yang kayak gitu. Kamu akan menemukan, meskipun nanti awalnya, aduh ini apaan gitu ya. Tapi ketika berhasil selesai, lalu kemudian menemukan relasi novel ini dengan hidupku misalkan, itu akan memuaskan. Baca Harry Potter, dengan nonton Harry Potter, itu memang secara visual lebih nikmat yang nonton. Tapi nanti secara kepuasan narasi, baca novelnya itu lebih terasa mantap gitu ya. Nah, maka mari kita lihat bahwa kebahagiaan, kesenangan itu bukan hanya soal jasmani, tapi juga soal kualitas-kualitas spiritual. Oke, dan nanti John Stuart Mill itu akan menyebut tentang keberadaan dimensi kenikmatan yang sifatnya luhur. Dan persis utilitarianismenya Mill diletakkan di situ. Mungkin teman-teman pernah nggak bantu seseorang, teman-teman nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek, tapi teman-teman puas. Nah, itu contohnya. Teman-teman membantu untuk katakanlah kerja kelompok gitu ya. Yang lain mungkin nggak ikut kerja, tapi ketika hasilnya bagus, kemudian itu mendapatkan apresiasi dari guru, bagaimana kepuasannya gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak bantu tetap ikut senang, tapi saya yakin antara yang bantu sama yang nggak bantu itu kepuasannya beda. Ya. Oke, contohnya seperti itu. Nah, maka gugatan dari banyak orang yang melihat bahwa utilitarianisme itu hanyalah egoisme etis seperti pada Bentham tadi, itu dibantah oleh Mill. Mill menolak prasangka bahwa utilitarianisme itu hanyalah etika yang egois karena hanya memikirkan nikmatnya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah setiap orang mengejar kebahagiaannya sendiri? Tapi bagi Mill, enggak. Justru titiknya utilitarianisme itu adalah mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang yang terkena dampak tindakan kita. Maka yang kulakukan itu adalah aku berusaha untuk melakukan hal yang sebaik mungkin bisa berdampak pada orang di sekitar kita, pada orang yang nanti terkena pada dampak-dampak tindakan kita. Hitungannya apa? Tetap akumulasi jumlah. Bahkan kebahagiaan pelaku, si pelaku moral, subjek moral, itu bukanlah menjadi pertimbangan dalam konteks utilitarianismenya Mill. Yang penting bukan kebahagiaanku, tapi kebahagiaan sebanyak mungkin orang.
Bahkan apabila perlu, saya diperkenankan ya untuk mengorbankan nikmat yang saya miliki, peluang untuk mendapatkan nikmat yang saya punya, atau kenikmatan-kenikmatan yang saya sekarang ini sedang benar-benar hidupi, demi untuk memperjuangkan nikmat dalam kerangka yang lebih besar. Oke, dari sini ada yang mau bertanya dan berdiskusi dulu soal utilitarianisme. Kalau nggak ada, saya punya banyak kasus ya untuk ini ya. Ini berarti kurang lebih etika yang secara tidak sadar paling banyak digunakan oleh orang. Kalau kita ngomong soal yang refleks ya, kita seringkali mengukur menggunakan cara-cara utilitarian, gitu kan? Maka apa yang kira-kira nanti tindakannya itu paling nikmat dengan Bentham? Apa yang kira-kira nanti kalau saya di masa depan itu bisa mendapatkan masa depan yang cerah, yang indah? Pakai Bentham lagi. Ketika teman-teman ditanyai, cita-citanya apa? Jadi orang yang berguna bagi sesama. Kita kembali ke utilitarianisme lagi, ya kan? Karena itu artinya teman-teman menyediakan diri untuk menjadi utility, tapi bagi dunia sosial. Kita nggak sadar bahwa kita dalam banyak aspek utilitarian. Kira-kira teman-teman bisa menemukan nggak kelemahannya apa teori yang satu ini? Saya hanya akan menyebut satu nanti ya, yang paling menurut saya paling fatal gitu. Ingat prinsip utamanya ya, greatest happiness for the greatest number. Kita nggak bisa bahagia gitu. Gimana? Kalau misal kita memprioritaskan kebahagiaannya orang lain, kemungkinan kebahagiaan kita juga terpotong. Ya, persis. Sebenarnya kontradiksi tadi, andainya kan bisa dipecahkan kan oleh Mill, bahwa nanti kalau saya membantu orang sebanyak mungkin, saya juga akan mendapatkan kepuasan. Pada kenyataannya kan nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang ketika proses membantu orang, itu meresikokan nyawa saya. Ketika nyawa saya sudah hilang, nggak mungkin lagi ada kenikmatan kan? Sehingga kategori-kategorinya Kant itu menjadi penting di sini. Bahwa ini bukan hanya soal kenikmatan. Naif kalau kita mengatakan bahwa ini soal kenikmatan. Siapa tadi namanya Mas? Lupa aku. Kenneth. Kenny ya? Oke, Kenny. Terima kasih Kenny. Oke, ada lagi mungkin yang mau berpendapat soal titik di mana kita bisa mengkritisi dari utilitarianisme. Ingat prinsipnya ya, greatest happiness for the greatest number. Jumlah yang kecil, Oke, baik. minoritas. Ya, poin yang bagus sekali. Bagaimana dengan minoritas? Bagaimana dengan orang-orang yang nggak masuk dalam bagian greatest number itu? Seringkali yang terjadi dalam konteks politik ya, justru yang jumlah kecil ini yang perlu kan untuk dilindungi, untuk dibuat lebih baik keadaannya. Tapi karena ya kecenderungan untuk menjadi utilitarian, maka yang penting mayoritas. Yang terpinggir semakin terpinggir. Ada yang lebih mengerikan ya kalau kita ngomong soal konteks ini, apa namanya, mayoritas minoritas. Kalau kita perhatikan betul-betul pada waktu Holocaust, sebenarnya prinsip utilitarian yang eksesif ya, eksesif itu berlebihan gitu ya, itu digunakan juga. Salah satunya dengan cara, kalau misalkan ada banyak orang yang merepotkan dan nggak ada fungsinya, maka orang ini dimusnahkan saja. Maka kalau Anda pada waktu Perang Dunia Kedua tinggal di Jerman, jadi orang yang sudah stroke misalnya, atau jadi orang yang kebetulan cacat atau berkekurangan begitu ya, maka Anda akan jadi salah satu korban dari pembantaian yang ada di situ. Daripada ini merepotkan, membebani negara dan nggak bisa diapa-apakan, nggak berfungsi, ya udah kita tinggalkan saja.
Itu eksesnya. Oke, ada lagi silakan yang bisa menemukan. Dua ini ya saya rasa cukup ya, cukup bisa menggambarkan ya, bahwa satu, kita nggak boleh mengabaikan, ini penting karena utilitarianisme itu memberikan dasar untuk kita supaya bisa menghitung dan mengkalkulasi tentang kebaikan dan keburukan. Meskipun pada akhirnya kita harus mengakui tidak semuanya bisa dikalkulasi. Nah, model ini digunakan juga dalam kebijakan-kebijakan publik yang sederhana. Misal, teman-teman tahu pembangunan itu lingkar luar timur Surabaya itu, outer ring road gitu ya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa membangun di sana? Yang harus dilakukan apa? Tempatnya di mana nih? Tempat Outer ring road di Wonorejo, masih ke timur lagi. Menggusur beberapa rumah-rumah orang. Oke, bisa nggak menggusur dengan tanpa ada apa-apa? Bisa. Nggak bisa, karena jelas itu akan melanggar prinsip dalam utilitarianisme ya. Sudah merampas hak miliknya orang dan merugikan banyak orang. Maka apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ganti rugi. Bagaimana kita mengkalkulasi ganti ruginya? harga rumah. Harga rumah. Oke ya, dalam hal ini kita bisa clear ya, bahwa dengan ganti rugi masalah beres. Tapi lagi-lagi kita juga akan ketemu dengan persoalan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal kuantitas. Itu kan? Maka kita masih akan menemukan persoalan nanti. Bahkan ketika kita sudah mengasumsikan memberikan ganti rugi. Contoh, apakah kita bisa memberikan ganti rugi untuk perasaan di mana orang itu punya banyak kenangan di suatu rumah. Kenangan juga bersama dengan orang-orang yang sudah ditinggalkannya, sudah meninggalkannya misalkan. Ganti ruginya apa? Uang cukup nggak? Nggak bisa. Nah itu, persis di situ. Oke, kita coba ya. Salah satu simulasi kasus yang terkait dengan utilitarianisme. Saya akan memberikan ilustrasi, lalu kemudian seperti biasa meminta teman-teman menanggapi ya. Kita sekarang hidup di negara, kota gitu ya, yang ada banyak perokok dan pabrik rokok. Ya kan? Kita asumsikan bahwa apa yang dinyatakan oleh para ahli kesehatan itu benar, bahwa merokok itu merusak kesehatan. Tapi kita juga tahu bahwa merokok itu adalah rokok ya di Indonesia salah satu penghasil cadangan devisa terbesar. Nah, kira-kira teman-teman, bagaimana kita harus membuat regulasi atas kebijakan rokok? Apakah kita harus memiliki larangan merokok yang ketat dan membatasi perokok semaksimal mungkin sehingga nanti kita menjadi masyarakat yang semakin sehat, tetapi akan banyak ada orang menganggur, atau kita memilih jalan yang lain, membiarkan rokok itu tetap ada, semakin besar, semakin mengganggu kesehatan gitu ya. Menurut teman-teman pilihannya apa di antara dua itu? Menurut saya sih kalau itu lebih baik membiarkan rokok itu ada, tapi kayak lebih memberi regulasi-regulasi tertentu. Seperti contohnya yang regulasi presiden terakhir ini yang katanya akan menerapkan pelarangan terhadap penjualan rokok batangan, yang mana menurut saya ini merupakan ide yang sangat bagus, terutama untuk mengurangi penjualan rokok-rokok kepada anak di bawah umur. Jadi kayak ya biarkan rokok itu tetap tidak dilarang, tapi juga kita batasi pada jumlah orang-orang tertentu dan tidak di bawah umur. Oke, maka kalau yang sudah di atas umur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada pengurangan ya? Oke, baik. Coba kira-kira hitung-hitungannya seperti apa? Bisa nggak kita hitung-hitungan dengan kasus ini? Yang satu
menghasilkan devisa nih, yang satu terkait dengan kesehatan masyarakat. Bisa nggak kita menghitung secara utilitarian tentang kebijakan-kebijakan yang mungkin kita lakukan untuk misalkan mengurangi sebanyak mungkin rokok dengan memperketat regulasi, memahalkan harganya dan sebagainya, atau justru mungkin menambah peluang-peluang supaya rokok itu semakin tumbuh subur dan menambah devisa negara lebih banyak lagi. Kalau kita pakai utilitarian, maka hitung-hitungannya akan soal nominal, number. Tadi ingat prinsipnya apa? Greatest happiness for the greatest number. Happiness diartikan bukan hanya soal jasmani ya, tapi juga soal spiritual. Kompleks ya jadinya ya, nggak begitu mudah. Atau yang mau mencoba untuk mengkalkulasikan atau memberikan pendapat setuju yes rokok atau no rokok gitu ya, dasarnya apa? Saya ingin mencoba mengkalkulasikan. Oke, silakan Felix. Menurut saya bagi beberapa orang juga merokok itu juga membawakan kebahagiaan bagi mereka. Oke, menarik ya. Nah. Ya, oke. Terus juga jika kita melarang penuh rokok itu, tentu saja kan juga membawa juga mengurangi kebahagiaan para perokok, dan juga masalahnya jika kita menghentikan rokok itu juga kan pengurangan devisa, di mana kemungkinan juga terjadi kemiskinan gitu. Oke. Nah, itu juga mungkin juga bisa menurunkan kesehatan karena banyak yang kekurangan uang atau karena di PHK karena rokok sudah dihentikan dan semacamnya. Jadi menurut saya harus berada di tengah-tengah, yaitu tetap membiarkan rokok ini berkembang tapi pada target yang sudah ditetapkan. Oke. Siapa yang setuju dengan Felix dan tidak setuju dengan Felix? Saya setuju. Setuju ya. Saya melihat ada kecenderungan Felix lebih ke yes rokok sebenarnya. Setuju ya, yes rokok ya. Ada yang punya pendapat lain? Boleh, silakan. Nggak usah ragu-ragu. Ya, ngerokok sendiri nggak salah sih sebenarnya. Oke. Tapi dampak untuk orang lain sebenarnya lebih banyak. Oke, baik. Silakan lanjutkan. Jadi yang lebih banyak terkena penyakit karena rokok ini sebenarnya perokok pasif. Yang tidak merokok malah justru yang terkena penyakit-penyakitnya. Jadi ya peraturan dibuat peraturan baru atau lebih sedikit ketat gitu, di mana seperti yang dikatakan Felix, merokok jangan anak bawah umur tidak boleh merokok, dan ada area-area tertentu yang sebaiknya tidak merokok. Oke, pembatasan area ya. Iya. Yes rokok dengan pembatasan area. Titik. Kalau nanti perokok semakin banyak ya biarkan mereka mati karena resikonya sendiri gitu kan. Resikonya diambil sendiri gitu kan. Oke, ada pendapat lain mungkin? Bagaimana kalau kita hitung juga soal produktivitas? Bagaimana kalau kita hitung juga soal jumlah asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemerintah ketika nanti banyak orang yang terdampak kesehatannya oleh rokok? Bisa jadi devisa negara besar gitu ya. Tapi ketika nanti banyak yang ini ya, kanker paru-paru misalkan, atau paru-paru basah, bukankah itu juga akan menjadi beban juga bagi negara? Nah, utilitarianisme mengajak kita untuk cermat, untuk melihat hitung-hitungan apa yang nanti perlu kita kalkulasikan dalam menentukan sebuah kebijakan. Siapa yang bisa dikatakan sebagai greatest happiness from the greatest number? Itu ya. Kalau ada suatu dilema yang semacam ini, maka yang ditawarkan oleh utilitarianisme, ayo kita hitung dengan cermat gitu ya. Seberapa besar dampaknya menimbulkan pain, menimbulkan kesakitan, menimbulkan penderitaan, dan seberapa besar ini menimbulkan kebaikan dan kebahagiaan.
Oke, ada lagi mungkin yang mau didiskusikan sampai di sini? Nah, harapan saya nanti di sini teman-teman bisa semakin terpacu lagi ya untuk berani ngobrol, berani mengungkapkan ide, karena masing-masing dari ide tadi pasti berharga dan kita diajari untuk menjadi semakin peka juga terhadap kemungkinan-kemungkinannya, bahkan kelemahan-kelemahannya tadi sudah kita bahas ya. Ada banyak hal juga yang masih bisa kita kritisi dari sini dalam konteks tertentu. Tuh ya, ada satu kasus lagi kalau teman-teman mau. Kalau ini kasus yang sungguh-sungguh terjadi, hanya saya nggak tahu apa namanya ya, nama-nama dan peristiwa spesifiknya. Ini kasus tentang sebuah kapal yang tenggelam, ya, di mana di situ ada 4 atau 3 orang awak kapal ya. Pada awalnya mereka itu masih sehat. Di perahu sekoci penyelamat mereka itu cuma ada 1 kaleng makanan. Pada hari ketiga kalau nggak salah, mereka terapung-apung di laut. Mereka itu memakan kaleng itu dan habis. Lalu kemudian mereka juga nggak punya cadangan minum, air bersih gitu ya. Lalu suatu ketika seorang pemuda yang masih belum berpengalaman melaut itu meminum air laut. Dan itu menyebabkannya dia sakit, sekarat. Gitu ya. Kemudian tibalah hari ke-9, hari ke-10, saat-saat paling kritis ya dalam proses metabolisme tubuh. Ada 1 orang sekarat. Lalu kemudian ada 3 orang atau 2 orang saya lupa ya, yang masih cukup segar ya untuk ngobrol dan menentukan sesuatu, bertindak sesuatu. Mereka kebingungan untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan karena mereka nggak punya makanan. Mereka punya pilihan untuk memanfaatkan orang yang sekarat ini untuk kemudian dibunuh, dan unsur-unsur dalam tubuhnya itu bisa jadi pilihan nutrisi yang baik untuk mereka bertahan hidup. Mereka nggak tahu kapan mereka akan diselamatkan kan, berapa lama. Menurut teman-teman, berhadapan dengan situasi yang seperti ini bagaimana? Ini kasus benar antara dilema yang tadi itu. Dilema antara kewajiban dan utilitarian. Lalu kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk berefleksi lebih dalam. Kira-kira dalam situasi apa ini bisa digunakan dan dalam situasi apa ini nggak bisa digunakan. Menurut teman-teman, kalau teman-teman ada di situ, sedang rapat nih, apa yang akan teman-teman suarakan? Anggap saja saya yang memprovokasi teman-teman. Yuk, ya, yuk, kita bisa bertahan hidup lebih lama. Mau tanya, Ya, silakan. kritis beneran, mau nih mati. Kritis, sekarat, dan dia nggak akan melawan sama sekali. Dibunuh aja daripada mati semua, mending mati satu aja. Oke, dibunuh saja ya. Toh dia juga akhir mati nanti. Ya, oke. Dan itu memang yang dilakukan oleh ketiga orang itu. Ada yang berpendapat lain? Dan pada akhirnya ketiga orang itu divonis bersalah dalam suatu kasus pembunuhannya. Karena salah satu yang tidak mau itu bercerita ya bahwa peristiwanya seperti ini dan yang terjadi seperti ini. Mereka selamat gitu ya, dan itu yang terjadi. Nah, saya nggak mengatakan bahwa pilihan untuk tidak melakukan tadi itu adalah pilihan yang pasti benar gitu ya, tapi itu melanggar hukum yang jelas. Dan memang pada akhirnya kita harus bertanya, apakah bisa seorang manusia begitu ya dikorbankan demi kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan banyak pihak. Bisa jadi dalam konteks tertentu itu mungkin diambil pilihannya, tapi dalam konteks yang lain juga kita perlu untuk sangat jeli ya, apakah benar ini satu-satunya pilihan, apakah benar nggak ada potensi alternatif lain untuk kita lakukan ketika berhadapan dengan situasi itu gitu. Dan ini harapannya jadi melatih kepekaan teman-teman ya untuk bisa
melakukan kalkulasi dan refleksi moral. Baik, dari saya mungkin untuk hari ini segitu dulu ya. Nanti di lain waktu kita bertemu lagi. Minggu depan sepertinya ya. Minggu depan. Ya, dengan saya lagi kalau nggak salah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Senang sekali berdialog dan berdiskusi seperti ini.